Halo, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di hari ini saya ingin sharing, saya ingin membahas tentang satu pernyataan yang menurut saya itu sangat masuk akal sekali. Trading should be boring. Artinya, trading itu seharusnya membosankan, tidak enak, tidak penuh dengan excitement, tidak memacu adrenalin. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kawan-kawan sekalian pernah lihat ataupun sering lah melihat FYP dari Instagram atau dari TikTok yang selalu menunjukkan kehidupan trader itu mereka tradingnya pakai handphone di pinggir pantai, di pinggir kolam renang, atau di gunung, atau dimanapun mereka berada. Tapi sebenarnya trader yang asli itu bukan trading seperti begitu. Trader yang asli itu menganggap trading itu selalu membosankan. Kenapa? Karena trading itu cuma seperti bisnis makan bisnis rumah makan. Bisnis rumah makan yang teman-teman sekalian tahu itu biasanya kan nggak jarang sekali buka 24 jam. Palingan buka misalnya dari jam 3 sore sampai malam, atau jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jadi sisa hari-harinya itu untuk ngapain? Misalnya ada yang dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore. Biasanya di saat itu mereka melakukan preparation. Nah, preparation yang teman-teman sekalian tahu itu kalau misalnya di rumah makan itu seperti membeli bahan, pergi ke pasar, beli ikan, beli daging, ataupun menghubungi supplier untuk memenuhi bahan-bahan ataupun misalnya minuman-minuman, sirup yang sudah habis, bahan-bahan bakunya yang sudah habis. Nah, preparation itulah yang menentukan apakah nantinya pada saat restoran buka itu mereka siap gak untuk menyenangi customer, service customer, excellent service. Nah, di preparation itulah sebenarnya intinya. Jadi apakah preparation itu exciting? Exciting. Preparation itu apakah menyenangkan? Preparation itu, dan pada saat masuk ke market masuk ke, ya kalau di trading masuk ke market loh namanya, itu tidak seharusnya menyenangkan. Itu should be boring. Itu seharusnya membosankan karena kita itu melakukan hal yang sama tiap hari, melakukan hal yang sama tiap hari, melakukan preparation, bangun pagi, pergi ke pasar, habis itu balik lagi potong ikan, setelah potong ikan setelah masak kaldu langsung baru kemungkinan membersihkan restoran, baru buka restoran. Nah, kalau di trading itu juga sama seperti begitu. Jadi contoh misalnya seperti di sistemnya Almela Indicesnya sendiri, kita preparation itu di pagi hari. Jadi di jam jam penutupan New York sampai jam pembukaan New York. Jadi dari pagi jam 5 kalau waktu Indonesia Barat ya. Kalau di waktu Indonesia itu dari jam 5 pagi sampai ke jam 7 malamnya. Nah, itu preparationnya. Melihat marketnya itu seperti apa, candlenya seperti bagaimana, penutupan market yang semalam itu apakah dropnya drastis, apakah naiknya drastis, satu minggu yang lalu bagaimana. Jadi sistem kami itu mempersiapkan dulu semuanya sebelum akhirnya betul-betul matang dan entry marketnya di malam hari. Jadi preparationnya itu yang akan menentukan apakah di hari itu sistem Almera Indicesnya itu ada entry market atau tidak. Apakah kalau misalnya masih ada posisi, apakah mau close posisi atau tidak, atau
nunggu TP atau nunggu SL. Nah, kalau di kebanyakan pengalaman trader yang ya kalau saya bilang mungkin pemula, mungkin mungkin juga bisa yang pro trader, itu kebanyakan mereka itu tidak bisa disiplin. Ada alasan kenapa 90 sampai 95% orang yang bermain di trading itu jarang yang berhasil. Kebanyakan ya antara gagal ataupun banyak sangkut di dalam ataupun sudah deposit terlalu banyak di dalam. Itu ada alasan tertentunya. Alasannya itu mereka ya salah satu alasannya itu adalah mereka terlalu excited pada saat entry market. Nampak market naik, waduh, ini saatnya short, saatnya saya sell. Karena market yang naik itu pasti bisa turun. Nah, ternyata nggak turun, naik terus. Itu sering terjadi. Apalagi di market SAU sekarang, di market gold sekarang. Itu udah sering banget saya nampak orang MC, orang deposit, orang pokoknya locking. Nah, udah banyak sekali yang terjadi yang begituan. Sebenarnya apakah mereka sendiri itu tidak mempunyai teknik trading? Saya rasa tidak. Semua orang pasti punya teknik trading. Kalau kita kasih kepada orang yang lebih tua, misalnya senior lah. Senior ini dalam artinya itu mungkin umur 50-an ke atas atau umur 60-an. Mereka pun mempunyai teknik trading. Cuman ya mungkin mereka itu tidak bisa seperti kita menamainya. Contoh misalnya saya ada memakai Elliott Wave. Nah, mungkin mereka itu memakai ibaratnya seperti support resisten, tapi versi mereka. Nah, jadi misalnya, resisten yang semalam, goldnya high-nya misalnya di 4.100. Nah, sekarang harganya itu ada di 4.080. Nah, mereka anggap kemungkinan 4.100-nya itu resisten. Nah, tapi jangan salah, market SAU sekarang itu adalah ATH, all time high. Jadi tiap hari itu selalu menembus resisten ibaratnya. Naik terus, naik terus, naik terus. Jadi bagaimana lah mereka menanggapinya itu? Kalau mereka ada memakai SL, contohnya misalnya seperti kasus tadi lah, 4.080 dengan 4.100. Mereka entry-nya di 4.080, mereka taruh stop loss-nya di 4.105 lah atau 4.102 lah. Nah, kalau itu masih mending. Tapi ya ada kadangkala orang yang trading itu mereka entry-nya menganggap oke, itu resistennya 4.100. Tapi ternyata marketnya pada saat sudah mau lewat di 4.100, mereka langsung anggap kayaknya bukan 4.100 lah. Kayaknya di 4.130 lah. Jadi dinaikkan lagi. Nanti dinaikkan lagi dan dinaikkan lagi dan dinaikkan lagi. Jadi dinaikkan terus sampai akhirnya mereka itu yang loss-nya sebenarnya bisa dikit, akhirnya jadi banyak. Nah, itu kesalahan yang sangat awam sekali, yang sangat sering kita jumpai di trading. Teknik trading itu bukan yang utama sebenarnya. Kita bisa memiliki teknik trading yang banyak, misalnya SMC, melihat volume, Elliott Wave, baru support resisten, baru apa lagi ya? Tengok MACD, crossing MACD, divergence MACD. Nah, kita itu bisa mempunyai banyak sekali teknik trading, tapi yang paling utama dalam trading itu bukan teknik, tapi mental kita. Mental kita bagaimana kita menanggapi loss, mental kita bagaimana menanggapi profit, mental kita bagaimana pada saat profit itu kita harus lanjut trade ataupun stop trade ataupun kena stop loss, kita tidak reverse trade. Mental itulah yang paling utama. Nah, kalau mental kita itu yang bagus itu, mental kita seperti baja, tidak bisa diapa-apain. Jadi kalau misalnya stop loss ya udah, kalau profit ya udah, kalau misalnya nggak ada entry market ya sudah juga. Nah, apakah kita semuanya bisa? Enggak.
Mungkin kalau kita tanya teman-teman kita, mungkin mereka bakal jawab bisa, tapi pada saat dipraktekin di lapangan, pada saat trade, apalagi misalnya pada saat NFP, nah itu almost hampir tidak mungkin itu bisa diterapkan, kecuali kita itu memang betul-betul tidak ada keterikatan lagi dengan trading ini. Ya udah, trading ya trading aja, anggap aja trading itu seperti seperti apa, bermain dengan angka aja. Kita bermain dengan angka kan bisa kalah, ya udah, kalah kalah, salah salah, habis itu ya kalau bisa masuk lagi, kalau nggak bisa ya udah, pergi tidur loh, pergi bermain sama anak-anak loh, pergi makan, pergi bersosialisasi dengan kawan-kawan, pergi main basket, pergi gym, nggak usah ditengok marketnya terus. Mungkin banyak dari kawan-kawan sekalian di sini yang tiap trading, tiap entry market itu selalu seperti panik. Nah, pasti ada yang sudah entry, pergi mandi, di rambutnya aja masih ada busa, dia itu keluar untuk melihat marketnya. Oh, marketnya masih turun, masih minus, masih floating loss. Aduh, yaudah balik lagi, mandi lagi. Setelah siap mandi keluar, nampak lagi, wah lossnya makin gede. Aduh, lebih gawat lagi. Aku entry lah, aku tambah lah, biar nanti udah BOP langsung keluar. Di entry lagi, marketnya hajar turun lagi. Jadi akhirnya ya makin lama ya makin dalam, makin gawat. Akhirnya mental kita itu nggak sehat di trading. Jadi usahakan teman-teman itu harus sendiri mengusahakan trading itu semembosankan mungkin. Kalau menurut saya, trading itu kalau bisa jangan dibuat jadi kegiatan yang utama ya. Maksudnya sumber income yang utama. Kalau menurut saya sih lebih baik nggak usah. Kenapa? Karena trading yang asli itu tidak, sebenarnya itu tidak memakan waktu yang betul-betul lama sampai 24 jam. Enggak. Kita trading itu supaya kita ada waktu untuk mengerjakan yang lain, tetapi mendapatkan pendapatan atau income lebih. Itulah sebenarnya tujuan dari trading. Kadang saya ada lihat ada kawan-kawan yang trading for living. Yang trading for living itu sangat bagus sekali kalau teman-teman sekalian yang tradingnya itu mentalnya itu sudah bagus. Tapi bagi kawan-kawan yang mental tradingnya itu belum bagus, itu yang trading for living itu bisa jadi living for hell. Karena akhirnya trading itu akan menyita waktu kita, mempermainkan kita, membuat kita itu tidak seperti kita yang sebenarnya. Trading itu bisa merubah kita loh. Pada saat trading, kita itu bisa melihat orang-orang yang grade-nya itu bukan main. Orang-orang yang denial kepada market. Banyak kalau teman-teman punya teman yang trader, yang mengaku trader, itu kebanyakan mereka itu selalu mempunyai sifat yang tidak pernah kita temui pada saat kita menjadi teman biasa dengan mereka. Oleh sebab itu, makanya trading itu jangan pernah melibatkan emosi. Emosi yang diperlukan pada saat trading itu cuma aduh, bosan kali ya, udahlah, males lah saya trade, atau aduh, ini kayaknya hari ini nggak bisa trade lah, ya udahlah nggak usah trade lah, aduh ini saya analisa di market ini kayaknya nggak bisa lah hari ini, ya udahlah nggak usah trade, pergi makan aja lah, pergi keluar main-main sama anak lo, ngapain trade? Kenapa kita harus paksa masuk ke market di saat tidak memungkinkan? Itu sama aja kita cari mati namanya.
Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian yang trader atau wannabe trader ataupun ingin mengetahui tentang trading lebih baik itu melatih mental dulu sekaligus trading yang mungkin di demo ataupun mungkin mengikuti trader lain, tapi harus selalu jaga mental. Jadi misalnya teman yang lainnya itu udah exit. Misalnya kalau teman-teman ikuti kawan-kawan sekalian trading, kalau mereka udah exit market, nah teman-teman kalau bisa ya exit market juga. Kalau misalnya memang memang pure mengikuti dari awal, jangan teman-teman yang kalian ikuti itu sudah keluar, kalian tidak mau keluar. Nah, itu mental yang salah. Mental trader itu gak usah malu sebenarnya. Tidak usah malu dalam trading itu mengikuti posisi orang. Ya, memang betul. Tapi selalu harus diikuti ataupun disertai dengan keputusan kita sendiri. Kebijakan dalam mengambil keputusan kita sendiri. Apakah ini betul kita ini mau entry sesuai dengan posisi teman? Kayaknya nggak bisa lah ya, sudah nggak usah masuk. Jangan terlalu dipaksakan. Nah, sebelum saya tutupi pembahasan saya yang kali ini, saya cuma ingin menunjukkan bagaimana cara sebenarnya Almela Indices ini bekerja. Dan kalau misalnya teman-teman sekalian join di copy trading Almela Indices-nya ini, apa sebenarnya yang teman-teman dapatkan? Nah, yang teman-teman dapatkan itu sebenarnya yang diinginkan oleh semua trader. Salah satunya ketenangan dalam hidup. Trading tapi masih bisa tenang dalam hidup. Banyak trader yang tidak bisa mendapatkan itu. Padahal tujuan awalnya itu mau dapat ketenangan. Nah, kalau di copy trading Almela Indices-nya itu, di sininya itu dia itu tidak ada keterlibatan emosi sama sekali. Anda copy trade, Anda masuk, ya udah biarin loh. Deposit and forget, execute and forget, begitu saja. Nah, nanti akhirnya sistem kami sendiri yang akan memutuskan apakah bisa entry atau tidak. Nah, saya akan menunjukkan sedikit bagaimana sebenarnya cara Almela Indices-nya ini bekerja. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini adalah chartnya Nasdaq, NAS 100 dari FXCM. Nah, ini adalah salah satu instrumen atau simbol yang ditradingkan oleh Almela Indices. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya lah, dari mana ya kita lihatnya ya? Dari market turun lah. Jadi contoh di sini lah, di sini. Kalau misalnya kita tutup begini, kan tidak ada yang tahu itu marketnya mau turun kan, betul kan? Nah, kita itu cuma bisa tahu kalau marketnya ya sudah turun. Nah, kita coba back test dari marketnya ini sendiri ya. Misalnya di sini lah, tanggal 27 Maret 2025. Kita lihat. 27 Maret 2025. Sampai ke 25 April 7 April 2025. 7 April. Nah, kenapa ini nol? Nah, mungkin teman-teman sekalian bertanya, ini kenapa nol? Ini nol karena tidak ada trading sama sekali. Nah, aneh kan? Kenapa dia tidak ada trading sama sekali? Ya karena dia itu, sistem dari kaminya sendiri itu, dia itu ada memperhitungkan apakah bisa entry market atau tidak.
dari histori-histori sebelumnya. Nah, di sini dia tidak ada entry sama sekali. Sampai dihajar turun ke sini. Nah, dia tidak ada trading sama sekali. Nah, coba kalau misalnya kita lihat ya dari 7 April 2025 sampai ke sini saja lah ya. 17 Mei. 17 Mei. 7 April 2025. Nah, kalau kita lihat dari backtestnya dia ada trade dan mendapatkan profit $513. Kita lihat dari dealnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia udah mulai entry di tanggal 11 April. 11 April berarti ya sekitar sini lah. Dia sudah ada entry. Kenapa dia entry di sini? Karena marketnya itu udah ada kasih tanda mau naik. Kalau di Elliott Wave ini ada kemungkinan ini adalah wave 1212 kalau menurut sistem Almera Indicesnya. Tapi kalau kita pakai teknik Fibonacci-nya Elliott Wave, ini misalnya 1212 ya, kita anggap ya. Apakah ini 1212? Nah, ini kan sebenarnya sudah lewat 1,272. Ini kemungkinan kalau di Elliott Wave ini adalah wave 3 wave 3 of 3, ini wave 4 of 3 sampai sini. Tapi kan ya namanya teknik itu sistem Elliott Wave itu kan bisa salah. Nah, oleh sebab itu makanya saya tidak ada memasukkan teknik Fibonacci di dalam sistem Almera Indicesnya ini sendiri. Jadi saya cuma memberitahukan kalau ada 1212 1212 kamu coba masuk aja. Sistemnya masuk, kalau bisa dapat profit bagus. Kalau nggak bisa dapat profit, ya sudah exit dalam keadaan loss ataupun SL. Nah, contohnya ini di sini dia bisa take profit sampai berulang kali. Ada 5 kali dia take profit, sampai berapa ya? 6 kali take profit. Baru di tanggal 29 dia entry-nya baru ditutup dalam keadaan loss. Kalau kita lihat 29 April. Nah, di sini dia ada entry-nya. Baru loss-nya di sini 30 April pada saat market turun. Jadi dia ya udah exit loh. Exit dalam keadaan loss loh. Apakah ini buruk? Enggak. Kenapa? Karena kita udah dapat banyak ini. 1 2 3 4 5 6 6 kali TP, 6 kali 73 berarti sekitar 430-an dolar lah. 430-an di close dalam keadaan profit dan akhirnya minus. Ya, apakah minusnya ini jelek? Buruk? Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ya berikutnya take profit lagi, take profit baru minus lagi. Nah, gitu-gitu terus sampai dia ke atas. Sampai naik terus. Nah, kita itu kan namanya tidak bisa memperhitungkan market. Cumannya di market saham ini, di Nasdaq, US 30, ataupun Jerman yang 40 itu, dalam historinya itu, market itu selalu naik kalau di history indeks saham. Yang masalahnya itu cuma bagaimana kita entry-nya untuk mendapatkan profit. Nah, begitu saja. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, posisi yang ada sekarang, ini kan entry-nya di tanggal 16 bulan 10 2025. Kita coba lihat ya. 16 bulan 10 2025. Apakah sama atau tidak ya? Backtest dengan live testnya. Ini today. Kita lihat ya. Semoga sama. Nah, minus 9,14. Kenapa minus 9? Nah, ini lihat tanggal 16 bulan 10 jam 14 entry-nya. Ini tanggal 17 bulan 10 jam 24. Ini artinya ini penutupan market. Ini kan hari ini tanggal 18, berarti penutupan market semalam harganya itu kalau di history broker itu di 24863 ya, betul loh. Entry-nya 24879, ini 24881. Ini perbedaan spread sedikit lah, ini wajar. Ini nggak ada, bukan masalah ini.
Jadi ini minus 7,43, ini minus 6,63, ini ya beda 0, berapa ya? Bukan 0, ya. 0,8 dolar itu ya anggap dari spreadnya lah, sama ada swapnya. Sedangkan ini saya kan ambilnya yang Islamic account, jadi yang tidak ada swap. Tapi sebenarnya nggak gitu berbeda. Nah, inilah yang saya mau tunjukkan kenapa backtestnya itu kenapa pula saya ingin menunjukkan backtestnya itu, strategi testernya itu selalu sama dengan live trade-nya. Nah, jadi kalau misalnya saya tunjukkan yang tadi itu ya, profit 50%-nya itu kalau di live trade-nya itu sebenarnya terjadi, bukan nggak terjadi. Karena backtestnya ini saya sudah buat sedemikian rupa supaya dia selalu, kalau saya bilang jangan nggak 100% lah, mungkin lah 95% selalu mirip dengan live trade-nya. Nah, apa yang ditunjukkan di backtest itulah yang akan terjadi di live trade-nya. Nah, alasan saya menunjukkan ini apa hubungannya dengan yang tadi, yang trading should be boring. Nah, saya kasih lihat ya dari backtestnya tadi itu. Bentar ya. Kira-kira mana ya? 24 April sampai 17 Juni. 24 April sampai 17 Juni. 24 April, 17 April, Mei, Juni, bulan 6 ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat sekalian, ini ya ini. Ya ini dia. Ya, trading yang ini 14 April itu udah exit dalam keadaan profit TP. Baru trade berikutnya itu dia entry-nya itu 10 hari kemudian, tanggal 24 April. Nah, bagi teman-teman yang trader, bisa nggak kalian nunggu 10 hari sebelum entry posisi? Ada kemungkinan nggak bisa. Ada kemungkinan tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena teman-teman sekalian pasti gatal tangannya. Ada yang tidak bisa mengontrol emosinya. Padahal sebenarnya kemungkinan kalau di tanggal 14 sampai 24 April ini, kalau kita betul-betul hajar trade, itu kemungkinan kita bisa loss di sini. Kalau kita coba cek ya, 14 sampai 24 April. Kita lihat ya. Nah, ini 14 April di sini ke 24. 24 April ya. Mana 14 April? Maaf. 14 April di sini. 24 di sini. Oke, kita lihat ya. Di sini. Nah, dari sini sampai ke sini. Nah, ini kan sebenarnya marketnya turun dulu, barusan naik. Nah, apakah kalau kita misalnya ambil indicesnya itu melakukan teknik trading yang long saja, apakah kita itu bisa untung di sini? Nggak mungkin. Karena ini marketnya hajar turun terus, ini impuls turun. Kita ini tidak mungkin bisa dapat uang di sini, dapat profit di sini. Oleh sebab itu makanya mental trading yang bagus itu adalah mengetahui pada saat market tidak bisa memberikan apapun, ya jangan masuk. Nggak apa-apa, kamu bosan di sana nggak ada masalah. Kamu bosan aja lah di sana. Kamu duduk bosan aja di sana, duduk tengok market nggak ada, pergi main, pergi nonton bola, pergi lihat timnas bertanding. Disinilah saat membosankannya ini diuji. Tapi pada saat sudah naik tanggal 24 April, nah disinilah baru akhirnya kita bisa dapat uangnya kembali. Nah, oleh sebab itu makanya saya ini di hari ini saya ingin encourage, menyemangati ataupun
seperti menyarankan teman-teman sekalian untuk menganggap trading itu should be boring. Trading itu jangan terlalu excited, jangan terlalu sedih kalau loss, jangan terlalu senang juga kalau profit. Nah, anggaplah trading ini seperti kerjaan kita lah tiap hari. Kadang kita datang ke kantor, kerjaan bisa banyak, kerjaan bisa sedikit, kadang bisa santai, duduk, kongkang kaki, kadang bisa sibuknya bukan main. Nah, kita itu harus selalu anggap trading itu seperti begitu. Oke? Nah, hari ini cuma itu saja sih yang bisa saya sampaikan ataupun saya bisa kasih tahu ataupun ajarkan kepada teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ada berminat ataupun ingin mencari tahu informasi tentang Almela, sistem Almela Indices-nya ini, copy tradingnya Almela Indices, bisa dilihat di Linktree-nya Almela Indices. Nah, ini Linktree strip Almela Indices. Di sini sudah ada semua informasi yang diperlukan ataupun yang penting diketahui oleh teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa lihat dari backtest-nya selama 8 tahun ataupun link copy tradingnya 2 biji ini, ataupun dari portfolionya yang ini, portfolio dari MyFX Book. Nah, ini. Oke. Ya, cuma begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi kita semuanya. And may the profit be with you always. Goodbye, my friend.